salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru. Sebelum kita memulai aktivitas di hari ini, marilah Bapak Ibu kita mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hingga hari ini. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu bagi kami. Berkatilah kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat renungan kita hari ini 29 April 2024 diambil dari Raja-Raja 20 ayat 11. Tapi Raja Israel menjawab katanya, "Katakanlah orang yang baru menyandang pedang, janganlah memegahkan diri seperti orang yang sudah menanggalkannya." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang mengajak kita untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Bagi sebagian orang, tidak akan merasa nyaman atau tidak akan merasa pasti ketika dia hanya bersandar atau mengandalkan pada satu hal saja dalam hidupnya. Lalu mereka dalam perjalanan hidup ini akan mencari banyak hal yang bisa dijadikan sebagai andalan. Dengan demikian, mereka akan merasa aman, nyaman, dan hidupnya terjamin. Ahab, seorang raja di Israel, dia tidak memiliki prinsip dalam hidupnya. Ia mengandalkan hidupnya pada banyak hal. Sebagai raja, mestinya dia hanya mengandalkan hidupnya pada Tuhan, agar Tuhan yang menuntun dan membimbingnya dalam melakukan tugas pemerintahannya maupun dalam menghadapi musuh-musuhnya. Tetapi Ahab kadang bergantung pada situasi dan kondisi. Kadang ia bekerja sama dengan bangsa lain yang justru menghina Tuhan. Namun, kadang juga ia mau mengandalkan Tuhan, walaupun hanya sebentar saja. Bapak dan Ibu, ayat renungan hari ini adalah bagian dari perikop yang menjelaskan tentang bagaimana Tuhan di dalam kasih karunia-Nya memberi kemenangan kepada Raja Ahab. Kemenangan atas lawan-lawan atau musuh-musuhnya. Sebenarnya kemenangan ini bermaksud untuk mengajarkan dia bahwa Tuhan adalah Allah yang kuat, kuasanya tidak terbatas, dan yang jauh melebihi dewa-dewa atau ilah-ilah yang disembah bangsa-bangsa lain. Tuhan tidak sama dengan dewa-dewa itu. Kemudian agar Ahab menyadari, kalaupun dia mendapatkan kemenangan atau anugerah kemenangan itu bukan berarti bahwa dia memang pantas mendapatkannya atau memperolehnya. Itu adalah karena kemurahan Tuhan semata. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa artinya ini dalam kehidupan kita pada saat ini? Pertama, agar kita menyadari bahwa keberadaan kita pada saat ini tidak terlepas dari karya Allah, karya penyelamatan Allah, anugerah keselamatan Allah atas kehidupan kita masing-masing. Pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita sungguh ajaib. Agar kita menyadari ini,
Dan dengan demikian, agar kita tetap menaruh kepercayaan hanya pada Tuhan saja, bersandar pada Tuhan, pada kuat kuasanya dan pemeliharaannya yang sangat ajaib dalam kehidupan kita ini. Kedua, agar kita menjauhkan sikap kompromi atau sikap kompromistis dengan dunia ini, dengan segala kekuatan ataupun kekuasaan yang ada di dalamnya. Di dunia ini kita masih harus terus berjuang dalam peperangan melawan segala kuasa yang ada di dalamnya. Kompromi dengan dunia berarti kekalahan dan kehancuran bagi kita. Oleh karena itu, kita masih terus berjuang dan harus berjuang untuk melawan segala kuasa-kuasa itu dengan mengandalkan kekuatan atau kuasa dari Tuhan Allah, Pencipta dan Penyelamat kita. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita percaya akan pemeliharaan Allah dalam perjalanan hidup kita, maka kita akan semakin terdorong untuk memiliki pengharapan pada masa yang akan datang. Mengandalkan Tuhan pada masa yang akan datang memberikan kita pengharapan itu. Dan pada saat kita bersedia menyerahkan segala sesuatu atau semua kekhawatiran kita, kerinduan kita, dan termasuk semua keinginan kita kepada Tuhan, maka kita akan mengalami, melihat dan merasakan kepastian dan jaminan dari Tuhan. Oleh karena itu, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas di hari ini. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah kami selalu mengandalkan kuat kuasa-Mu dalam kehidupan kami dan menyerahkan segala kekhawatiran kami kepada-Mu Tuhan. Saat ini kami membawa dalam doa ini keluarga-keluarga, orang-orang yang kami kasihi yang dalam keadaan berduka. Biarlah mereka memperoleh kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Yang dalam keadaan sakit juga memiliki pengharapan untuk suatu saat menerima pemulihan dan kesembuhan. Jika ada di antara mereka yang pada hari ini akan menjalani tindakan dari dokter, biarlah kiranya itu Tuhan membawa pemulihan dan kebaikan bagi mereka semua. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan hidup ini. Biarlah Tuhan menolong mereka, membimbing dan mengarahkan mereka untuk dapat mengambil keputusan atau langkah-langkah atau solusi sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini Tuhan, kami berserah diri ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin langkah kami dan dalam kehidupan kami ini untuk masa yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.